Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bagian selanjutnya dalam kuliah ekonometrika, di mana kali ini kita akan membahas tentang apa lagi sih yang bisa kita gali. Kemarin berkaitan dengan variabel X dan variabel Y, yang mana kita sudah mengungkap tentang garis regresi dalam bentuk garis putus-putus di sini. Lalu titik-titik ini kita katakan sebagai sebaran data sebenarnya, di mana jarak antara titik dengan garis akhirnya ketika dibuat suatu fungsi, dibuat suatu tabulasi, kita dapat menghitung yang namanya Y hitung, kita katakan. Lalu kita bisa juga menghitung selisihnya antara nilai Y yang sebenarnya dengan nilai Y yang dihitung, sehingga muncul yang namanya nilai residual. Nah, ini namanya nilai residual. Nilai residual ini merupakan jarak antara titik dengan garis. Titik dengan garis, titik dengan garis. Jadi jarak dari atas ini, titik ini dengan bawahnya. Atas ini dengan garis bawahnya, titik yang ada di bawah dengan garis di atasnya. Ini namanya nilai residual, sebagaimana yang dibahas pada video sebelumnya. Tapi sekarang kita akan menggali lebih dalam. Kira-kira apa lagi sebetulnya yang bisa kita gali kalau kita lebih matematis, lebih formulatif? Kira-kira konsep semacam ini itu bisa dibawa kemana? Konsep seperti ini tuh kalau di dalam persamaan regresi disimbolkan dengan cara seperti apa. Makanya kita akan membahas tentang hubungan antara garis regresi populasi dengan garis regresi sampel. Yang kedua, kita juga akan membahas hubungan antara parameter dugaan dengan parameter, ya, atau sesuatu yang kita katakan perhitungan dengan yang given atau nilai sebenarnya. Seperti apa, kita langsung ke contohnya. Jadi kita masuk ke bagian yang pertama tentang garis regresi populasi dan garis regresi sampel, yang sebetulnya kemarin di awal sudah kita singgung, tapi kita perdalam lagi. Yang pertama tentang garis regresi populasi. Yang namanya garis, ya, yang namanya garis itu kan jadi dia terbentuk dari titik-titik gitu. Dan kita tahu di dalam regresi, di dalam kasus nyata, kasus ekonomi yang dia merupakan kasus yang stokastik. Stokastik itu artinya dia tidak beraturan, tidak deterministik. Itu biasanya bentuknya itu tidak mungkin membentuk suatu pola tertentu. Pasti dia fluktuatif, naik turun. Mungkin ini kita katakan dia merupakan kombinasi dari titik-titik, yang mana titik-titik ini akhirnya membentuk suatu garis. Titik ini dihubungkan dengan suatu garis. Nah, ini yang disebut dengan kita katakan sebagai garis regresi. Jika ini terjadi di populasi, maka kita sebut sebagai garis regresi populasi. Dan garis regresi populasi ini ketika dibuat dalam bentuk persamaan, maka persamaannya adalah Y sama dengan Y-nya, kita pakai Y besar aja untuk sebagai kesepakatan. Y besar, Y itu variabel terikatnya ya. Dalam konteks kemarin yang kita bahas, berarti ini adalah Y, ini sumbunya sumbu X. Sumbu X ini adalah pendapatan, lalu Y-nya ini adalah konsumsi. Ya, konsumsi pendapatan contohnya kemarin. Y itu adalah sama dengan alfa plus beta X plus error atau galat epsilon. Alpha, beta, X plus epsilon, di mana epsilon menyatakan galat atau error. Nah, ini yang terjadi di populasi. Jadi, dengan persamaan seperti ini, maka persamaan ini akan membentuk grafik yang fluktuatif, naik turun. Lalu disitulah muncul yang namanya statistik. Sehingga statistik mencoba untuk membuat yang namanya dugaan garis regresi, ya, dalam hal ini di populasi. Nah, kalau dugaan itu artinya apa? Dugaan itu berarti dia tidak berasal dari kasus sebenarnya. Kalau nilai Y yang ada di atas ini, baik Y maupun X, ini Y-nya itu kan berarti ada di sini nih. Nah, ini kan sumbu Y-nya di sini, di sini. Nah, nilai Y yang ada di sini ini, yang berada di sini, yang diwakili oleh Y besar ini adalah nilai Y yang
sebenarnya. Atau kita katakan given. Atau dari lapangan. Seperti itu. Baik, begitu pula dengan nilai X-nya. Nilai X-nya pun demikian. Nilai X ini berarti ada yang X yang ini. Titik ini ketika kita proyeksikan ke sumbu X-nya, maka di sini. Nah, ini juga yang merupakan nilai X yang sebenarnya. Sehingga ketika dibuat garis-garisnya itu naik turun sebagaimana simulasi yang ada di gambar, naik turun. Nah, sekarang kalau kita berbicara dugaan garis regresi populasi, dugaan itu menyatakan kalau dia adalah hasil hitungan. Namanya juga menduga. Menduga kan bukan berarti dia harus observasi. Kalau wawancara ataupun pakai kuesioner, mengukur ke suatu subjek responden, ditanyai satu persatu, diberi kuesioner satu persatu, maka data yang dihasilkan adalah data sebenarnya. Data sebenarnya akan membentuk grafik yang stokastik, yang naik turun. Tetapi kalau kita berbicara dugaan garis regresi, maka itu pasti berdasarkan matematik, hasil perhitungan. Nah, di dalam hasil perhitungan, maka persamaan garis regresinya tidak seperti yang di atas ini, tapi adalah Y topi, ada topinya. Y topi sama dengan alfa topi plus beta topi X plus epsilon. Tanpa epsilon. Ini yang atas kurang dikit ya. Yang atas ini alfanya itu pakai topi, betanya juga pakai topi. Kenapa yang di atas, kita ke yang atas dulu, ke yang atas. Kenapa untuk garis regresi populasi dengan Y sebenarnya dan X sebenarnya, alfa dan betanya tetap pakai topi? Karena model yang di atas ini, nilai alfa dan betanya tetap dihitung. Tetapi ketika dihitung karena memang X dan Y-nya itu semua berasal dari data sebenarnya, maka muncullah yang namanya galat atau error, atau kita katakan tingkat kesalahannya. Ada kesalahannya di sana. Kesalahan dari apa? Ketika berbicara mengenai garis dugaannya. Jadi ada kesalahan ketika dibandingkan dengan garis dugaannya. Garis dugaan itu yang mana? Yang bawah ini. Nah, yang bawah ini. Jadi kalau untuk garis dugaan model regresi, atau kita katakan untuk menghitung nilai dugaannya, maka dia itu grafiknya bentuknya adalah Y topi sama dengan alfa topi plus B topi kali X, di mana X-nya itu bukan X topi. Kenapa? Karena X-nya ini adalah, kita katakan X-nya ini merupakan data pendapatan yang real. Real sebenarnya, bukan perhitungan. Sebagaimana kita bahas tadi, kalau suatu variabel dia kok diambil dari data sebenarnya, maka dia nggak boleh pakai topi. Kalau suatu variabel Y misalnya, Y ini kan konsumsi, kok dihitung, artinya dia merupakan hasil hitungan, maka dia harus pakai topi, bukan dari data sebenarnya. Jadi dalam konsep ini, Y ini akan dihasilkan secara hitungan, karena ada topinya kan, dengan menggunakan alfa topi yang telah dihitung, beta topi yang telah dihitung, dan hasil nilai X dari data sebenarnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini secara matematis, maka akan muncul garis regresi yang berbeda. Garis regresinya adalah lurus seperti ini. Kenapa? Ini hukum di dalam fungsi persamaan linear ya, yang menanya fungsi Y sama dengan mx plus c, maka bentuk persamaannya pasti garis lurus. Jadi ini bedanya. Yang atas itu adalah garis regresi, kalau yang bawah adalah dugaan garis regresi, atau kadang ada yang bilang yang atas itu adalah model regresi, yang bawah adalah dugaan model regresinya. Sehingga yang namanya menduga itu biasanya memang lurus, dugaan. Sedangkan yang
Naik turun itu adalah yang sebenarnya. Dan yang namanya dugaan nggak mungkin sama persis dengan yang sebenarnya. Itulah kenapa ketika kita berbicara kasus yang sebenarnya, muncul yang namanya epsilon atau galat atau error. Kenapa? Karena galat atau error merupakan selisih dari dari hasil Y di sebenarnya dengan hasil Y pada hitungannya. Dari nilai Y, jadi kalau kita gabungkan antara garis regresi yang sebenarnya yang tadi naik ini ya. Ini misalnya garis regresi yang sebenarnya. Lalu ada garis yang dugaan dalam bentuk garis lurus. Lalu kita punya garis yang sebenarnya seperti ini. Nah, maka yang sebenarnya dengan yang dugaan pasti memiliki tingkat kesalahan. Kita kemarin udah bahas ya. Jadi kalau ini misalnya, nah ini jarak ini ya. Nah, dari atas ke bawah ini namanya galat atau error. Galat atau error. Tapi ini masih belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena ternyata galat atau error ini tidak bisa dihitung. Nanti akan bertanya, kenapa tidak bisa dihitung? Tapi nanti jawabannya adalah karena sebetulnya yang bisa dihitung itu adalah residual. Nah, jawabannya nanti akan ada pada video selanjutnya. Tapi yang kita bisa katakan berarti ini tuh residual, bukan galat. Karena ini bisa dihitung, ini tuh residual. Nanti apa bedanya antara residual dengan galat nanti kita bahas di video selanjutnya. Tapi yang jelas gini, kalau kita berbicara tentang garis regresi atau model persamaan regresi ini di populasi ya, kita katakan di populasi. Lalu ini adalah model yang kita kasih warna mungkin ya. Yang kuning ya. Yang kuning ini adalah garis regresi yang sebenarnya atau model regresinya. Model regresinya. Sedangkan yang putih itu adalah ya, yang putih ini adalah dugaan model regresinya. Di mana antara model regresi dengan dugaannya itu memiliki selisih-selisih baik ke atas maupun ke bawah. Selisih-selisih inilah yang disebut sebagai residual. Residual bisa dihitung, tapi galat nggak bisa dihitung. Nah, residual inilah yang menyebabkan ini berbeda. Kenapa? Karena kalau dalam populasi tadi kan, Y sama dengan alfa plus beta, ada topinya, X ya, plus epsilon. Ini untuk model regresi. Sedangkan untuk dugaan model regresi, Y topi sama dengan alfa topi plus beta topi X tanpa adanya epsilon. Kenapa? Karena kalau yang namanya dugaan itu dia bersifat lurus, biasanya membentuk suatu pola garis tertentu. Sedangkan kalau yang sebenarnya itu nggak mungkin lurus, makanya ketika ditambah epsilon, hasilnya menjadi naik turun. Nah, selisih antara Y dikurangi Y topi, inilah yang disebut sebagai galat. Ya, walaupun dalam konteks ini nggak bisa dihitung. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya nanti tentang bagaimana kalau hubungan antara residual dengan galat.